semua, perkenalkan nama saya Bernadini Tiseta Dianti Pandiaraswari dengan NIM 26050123120609 Oceanografi A. Di sini saya akan menunjukkan tutorial modul 1 gelombang. Nah, pertama-tama kita buka dulu Excel-nya. Nah, buat di sini itu kita tulis atau ketik NIM kita. Iya, udah ada habis. Mamanya bisa 28. 27 mau 8. 28. Habis itu 28. Nah, kalau kayak gini kita tinggal ubah ke number. Biar buat ngilangin 0 di belakang ini kita bisa pencet ini aja. Nah, di bawahnya itu kita ambil 8 angka terakhir dari NIM. Nah, 8 angka terakhir ini kita ambil 4 angka di depannya, berarti 2312. Terus di bawahnya itu kita masukin 4 angka terakhir NIM di belakang. Kalau depannya 0 kita tambahin ketik dulu, baru kita tulis. Nah, di sini kita tulis angka terakhirnya yaitu 2, terus di bawahnya itu 2 angka terakhir, jangan lupa tambahin ketik. Isi 2 dong. Ya 2 tahun. Terus Sekarang 41. di sini kita masukin 29. angka terakhir ini 209. Nah, ini buat data kita nanti. Habis itu di sini kita masukin data di sebelahnya. Habis itu kita tambah data ini. Terus jangan lupa dikunci. Terus enter aja. Nah, habis itu kita drag. Oke, buat yang nilai Z ini sama, kita masukin data di sebelahnya, tambah data ini, kunci, enter aja. Nah, data G sama T ini kita copy aja, kita paste di sini, sama di sini. Nah, buat data 2 sama data 3 ini sama aja kayak step sebelumnya. Data sebelahnya tambah Ya udah enggak apa-apa. data ini, Yang kecil aja dulu. kunci, Oh ya udah. Ya udah itu beli aja dulu. enter, terus itu di drag. Ini juga sama, data sebelahnya tambah data ini, kunci, enter, terus di drag. Kita cuci dulu ya. Ini juga sama, data sebelahnya tambah data ini, kunci, terus enter, drag lagi. Lihat itu kereta yang murah. Terakhir Kerugian ekonomi. sebelahnya tambah data ini, drag. Nah, kalau udah, kita masukin data yang pertama ini dari
sini sampai dari H0 sampai T itu kita copy, terus kita paste filenya di sini. Buat data setnya kita tinggal pindahin aja ini. Kalau udah, kita hitung buat nilai channel. Rumusnya itu sama dengan buka kurung H19 dikali H17 tutup kurung dibagi buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung terus tutup kurung 2 kali, terus enter aja. Habis? Oh, yang PP yang ini. Kursi biru. Ke Jakarta. Ekonomi. Ekonomi yang baru. Yang dari ini ya, yang dari Surabaya atau Malang gitu. Nggak tahu pokoknya. Nah, terus selanjutnya kita cari Kan dari dulu udah nggak yang besar. Iya. L0. Oh ya, buat rumus channel tadi itu di sini channel kandungan Tapi udah 2 kali panjang, P enak. per 2 kali. Ayam murah. Nah, selanjutnya rumus L0 itu L0 sama dengan channel dikali T. Buat rumus Excel itu sama dengan Paling beberapa yang terdapat gitu. C16 Ayam. dikali Nggak tegak. 17. Lepas. Sebentar aja. Sekarang lanjut kita mulai D per L0. Rumus Excel buat di sini itu rumus Excelnya sama dengan 18 per C17. Nah, selanjutnya sebelum ke D per L kita interpolasi dulu. Buat interpolasi kita masukin dulu nilai yang D per 6 L0 ini. Nah, buat tahu batas bawah sama batas atasnya itu kita lihat dari buku teknik pantai. Nah, di sini kan batas bawahnya berarti 0,1050 harusnya, sama batas atasnya 0,0170. Nah, buat nilai D per L nya ini kita tinggal lihat lagi di buku teknik pantai. 0,0160 itu 0,05132 0,05132 batas atasnya 1. salah guys. Nah, harusnya yang ini salah. Buat batas bawahnya itu
mau jalan jauh dia 0,14618. Terus batas atasnya itu 1,141704. sekolah. Oke, kalau udah buat nilai interpolasi yang setelah ini rumusnya itu sama dengan H28 ditambah buka kurung 2 kali Q29 dikurang Q28 terus tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung Q30 dikurang Q28 tutup kurung kali H30 dikurang H28 tutup kurung, terus kita enter aja. Wih, sepertinya ada kesalahan karena nilainya itu melebihi batas atas dan batas bawah. Harusnya dari pelajar. Aku mau pakai di sekolah itu. Saya masukin itu. Kebanyakan tempat. Besok jam 3 bisa kan? Internet masih kan di apartemen cuma buka aja terulang kalau dengan nilai D per L0 di sini untuk rumusnya. Oke, untuk rumusnya itu dari bawah kan tak? Mungkin kita coba ulang. Sama dengan batas atas ini, batas bawah maksudnya yang diberikan batas bawah sorry ditambah tambah buka kurung 2 kali ke kurung 2 kali kurangi ini nilai tambah D per L0 dikurangi ini batas bawah dikurang dari sini per L 28 kemudian kurung tutup bagi nilai dari batas atas batas bawah di berlakunya dikurang kali dikali yang dua kemudian itu apa aja? Barang-barang nilai dari barang-barang batas bawah terus tutup kurung dikali
buka kurung, nilai dari batas atas dari si D. nilai batas atas ini DL dikurangi batas kurang batas bawah DL, terus satu kurung. kurangi batas bawah si D. Kurang tutup 2 kali. Kurung tutupnya 2 kali. Sebentar. Wih. Oke guys, ternyata ada kesalahan data. Jadi jadi di sini tuh harusnya di sini tuh harusnya wait. Satu 0 6 0. Nah, di sini itu 1 0 7 0. Nah, baru benar guys. Maaf guys. Terus setelah itu nilai tengah D per L nya ini kita tinggal masukin ke sini. Nah, baru dia berubah jadi menengah. Nah, selanjutnya kita bakal ngitung nilai L. Kayak yang ini kita kurangin dulu. Samain aja dengan batas atas dan bawahnya. Oke, setelah kita menghitung nilai D per L, kita menghitung nilai L. Nilai L tuh, oh ini dikonekin dulu, sorry. Kita konekin ke sini. Nah, mana tadi sesuai dengan 3 kriteria, 3 klasifikasi gelombang dinilai dengan nilai D per L 0,1464 itu nilai klasifikasi adalah. Nah, kemudian kita hitung untuk nilai L. Nilai L itu rumusnya. Untuk nilai L itu rumusnya di sini D per L. Jadi di sini buat rumus Excel-nya itu D dibagi nilai D per L sama dengan nilai D dibagi D per 0. Salah, D per L guys. Terus ini yang aja. Nah, hasilnya segini. Terus kita lanjut gimana? Nyari nilai C. Baiknya jangan kenal, Dek. Jangan digendong-gendong, mama nggak mau. Kemudian nilai C. Rumus dari C. Buat rumus nilai C ini itu C sama dengan GT per 2Pi tanpa 2Pi D per L. Buat rumus Excel-nya sendiri itu sama dengan buka kurung 2 kali, terus H19 atau nilai G dikali H17 atau nilai T tutup kurung per
buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung 2 kali dikali tan H buka kurung 2 kali 2 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali 18 atau nilai D dibagi C 20 tutup kurung 2 kali. Oke. Selanjutnya kita ke sebentar, kita lihat tutor dulu. C itu rumusnya teman-teman ikutin dengan dikurung C-nya atau cepat namanya kalau mau ngambil 7. Kemudian setelah kita hitung nilai C, kita hitung untuk ini dulu data tambahan K1, K2 dan sampai ini namanya apa ya ini namanya. Oke, sebelum lanjut ke nilai CG, kita hitung nilai yang ada di sini. K1, K2, sigma 1, sigma 2, yaitu buat rumusnya itu Untuk K1 itu rumusnya adalah sebenarnya ini nilai dari T periode, nilai dari TP. buat K1 itu rumusnya sama dengan 2 dikali buka kurung C16 atau nilai C0 dibagi C20 atau nilai L terus tutup kurung enter. Buat nilai K2 rumusnya hampir sama dengan 2 dikali buka kurung C17 atau nilai P2 dibagi C20 atau nilai L tutup kurung enter. Habis itu sigma 1 rumusnya sama dengan 2 dikali buka kurung C16 atau P1 dibagi H17 tutup kurung atau nilai T enter. Selanjutnya sigma 2 itu sama dengan 2 dikali buka kurung C17 atau P2 dibagi H17 tutup kurung. Terus buat nilai ini rumusnya sama dengan 2 dikali buka kurung C17 dibagi H17 tutup kurung. Wait, salah guys, salah rumus, ulang. Sama dengan buka kurung
C19 atau nilai K2 dikali H21 atau nilai X, terus dikali C20 atau nilai L, tutup kurung, dikurang buka kurung C21 atau nilai sigma 2 dikali H22 atau nilai T dikali H17 atau nilai T, terus tutup kurung, bentar. Selanjutnya kemudian dikali dengan H17, T-nya kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 0. Oke. Selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita menghitung dari namanya kecepatan grup gelombang. Ini rumusnya ini adalah dia. Masa nol dengan nilai H per H0. Ini adalah dia. Kemudian dikurung tutup sebanyak 5 kali 224 dikali dengan nilai dari C ini maksudnya C21, kemudian kurung tutup, enter. Hasil ini setelah kita hitung CG, kita kembali lagi untuk interpolasi mencari. Oke, sekarang kita lanjut hitung nilai CG. Sini ada nggak? Oke, buat rumusnya itu kalau di sini CG itu sama dengan 1/2 C buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung 2 pi per L per sin H2 kali 2 pi per L kali D tutup kurung. Buat rumus Excelnya sendiri itu kita minum dulu. Buat rumus Excelnya sama dengan buka kurung 2 kali 0,5 dikali buka kurung 1 ditambah buka kurung 2 kali 2 dikali C18 atau nilai K1 dikali H18, itu tutup kurung dibagi buka kurung sin H buka kurung lagi 2 kali J18 dikali H18 terus tutup kurung 5 kali terus dikali C21 terus tutup kurung, enter. Nah selanjutnya kita bakal hitung nilai
interpolasi dari H per H0 ini. Caranya, tunggu saya lihat tutor. H0 kita menggunakan buku SPM sebentar. Oke, teman-teman udah buka buku SPM-nya. Teman-teman ke halaman terakhir dah. Teman-teman cari tabel C2 continuum ini. Teman-teman kan mendapatkan kita dari. Oke, kita buka dulu buku SPL ini, terus ke halaman yang terakhir gitu, terus ke tabel C2. Ya, kita diamin dulu di sini. Kalau di tabel 0,1063, teman-teman cari di sini 0,1063. Nah, maksudnya 0,1063 ini kan antara 0,1060 dengan 0,1070. Lalu teman-teman cari nilai per H0-nya yang sama. Ini kan 0,160, berarti batas bawahnya ini. Oke, ini tuh sama kayak nyari batas-batas sebelumnya. Di sini kan nilai D per L0-nya 0,1060. Nah, kita cari di sini guys. Nah, buat batas bawahnya itu nilai H per H0-nya, batas bawahnya itu per H0 itu 0,9891. Tulis saja 9891. Terus batas atasnya itu 170. Berapa itu guys? 9865. Oke. 9865. Mungkin. Bentar. Oh, isi. Untuk batas yang atas itu berarti 9865. Oke. Untuk lalu kita interpolasi lagi antara nilai H per H0 dengan D per L0. Itu rumusnya adalah sama tapi nilai nggak bisa pakai itu, nilai yang atas. Oke, sekarang kita hitung nilai interpolasi yang tengah. Rumusnya itu sama dengan I28 atau nilai batas bawah H per H0 ditambah
buka kurung 2 kali H29 atau nilai tengah D per L dikurang H28 atau batas bawah D per L, tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung H30 dikurang H28 tutup kurung dikali buka kurung I30 dikurang I28 kurung. Sepertinya ada yang salah sedikit. Bisa nilainya dilepas Apa enggak ya? Wait. itu lihatnya dari mana. Yang terpenting itu nilai di sini tuh diantara dari nilai ini dengan nilai ini, yang tidak boleh melebihi ini atau tidak boleh kurang dari ini. Oh ya, benar aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita menghitung nilai H per H0, kita menghitung nilai dari H. Nilai dari H itu harusnya nanti dulu semua. Ya, kali sama. Oke, kalau udah dihitung nilai interpolasinya, kita lanjut hitung nilai H. Nilai H ini rumusnya H sama dengan H per H0 kali H0. Oke, tunggu guys. Nilai dari H0, H0 di sini guys. Oke, kemudian kita menghitung nilai E. Oke, buat rumus nilai H di Excel itu sama dengan easy ya guys, sama dengan H16 atau nilai H0 dikali I29 atau nilai tengah batas tengah H per H0 itu. Terus udah enter. Habis itu kita hitung nilai E. Nilai E ini rumusnya E sama dengan 1/8 kali G kali H kuadrat.
Buat rumus Excelnya sama dengan 1/8 dikali buka kurung A20 dikali A19 A20 itu ya dikali C20 dikali buka kurung C23 pangkat 2 tutup kurung per 1000 tutup kurung, terus enter aja. Selanjutnya kemudian kita dengan nilai 11G lagi dikali dengan nilai berbentuk vektor. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai T atau daya gelombang. Nilai daya gelombangnya gampang, tinggal ECG kali. selanjutnya itu kita hitung nilai P. Nilai P itu di sini rumusnya gampang lah, E kali C kali G. Buat rumus Excelnya sendiri itu sama dengan tunggu ya guys. Oke guys, kita kembali lagi. Tadi sampai mana? Kita hitung nilai P, daya atau daya gelombang. Nah, rumusnya itu sama dengan gampang, cuma C24 dikali C22. Bentar, buat rumus eta apa ada rumusnya? Buat elevasi gelombang. Oke, buat nilai elevasi gelombang bisa dilihat sendiri, cukup panjang. Nah, rumus Excelnya itu sama dengan C23 dibagi 2 dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 kali 2 dikali
Pi kurung buka kurung tutup kurung dikali H21 per C20 tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali dikali Pi buka kurung tutup kurung dikali H22 tutup kurung dibagi H17 tutup kurung 3 kali 1, 2, 3 terus enter aja. Oke, selanjutnya ke rumus kecepatan horizontal. Wih. kurung tutup bagi C bagi Buat rumus kecepatan horizontal, rumusnya ada di sini tuh. Ini Pi H per T cos H K dan kurung D plus Y per sin H KD cos KX min dikurang sigma T. Buat rumus Excelnya sendiri itu cukup panjang, sama dengan buka kurung C23 dikali Pi kurung buka kurung tutup per H17 dikali kurung buka cos H kurung buka 2 kali 2 dikali Pi kurung buka kurung tutup dibagi C20 kurung tutup dikali kurung buka H23 ditambah H18 kurung tutup 3 kali dibagi sin H kurung buka 2 kali dua dikali Pi kurung buka kurung tutup dikali H18 sin H terus kurung tutup dibagi C20 kurung tutup 2 kali dikali sin kurung buka radians
kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H21 dibagi C20 kurung tutup dikurang kurung buka 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H22 kurung tutup dikali H17 kurung tutup 2 kali. Bentar. Oke. Selanjutnya kita ke rumus kecepatan vertikal. Di sini kecepatan vertikal itu rumusnya pi h per t dikali sin hk dalam kurung 2 plus y dibagi sin h kd kali sin kali kx min sigma t. Oke. Sebelum ke rumus Excelnya, aku mau minum dulu. Oke, buat rumus Excelnya sama dengan rumus Excelnya juga cukup panjang, jadi buka kurung 2 dikali C23 dikali pi kurung buka kurung tutup pangkat 2 kurung tutup dibagi H17 pangkat 2 buka kurung H17 pangkat 2 kurung tutup dibagi cos H buka kurung cos H buka kurung 2 kali 2 kali pi kurung buka kurung tutup dibagi C20 dikali kurung buka H23 ditambah H18 kurung tutup 2 kali per dibagi buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H18 di kurung tutup dibagi C20 kurung tutup 2 kali dikali sin kurung buka radians kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali C20 kurung tutup dikurang kurung buka 2 kali pi kurung buka kurung tutup kali H22
kurung tutup kali H17 kurung tutup 3 kali. My god. Benar guys. Terus selanjutnya kita ke rumus percepatan horizontal. Nah, rumus percepatan horizontal itu B kuadrat H per T kuadrat kali cos HK D plus Y per sin H KD kali sin kali KX dikurang sigma T. Salah. Buat rumus Excelnya cukup mudah, sama dengan buka kurung C23 dikali C16 dibagi H17 Udah ya. 17 tutup kurung dikali sin kurung buka 3 kali 2 dikali C16 dikali H22 dibagi H17 kurung tutup 3 kali. Enter. Oke. Sebentar, kita lihat tutornya lagi dulu. Kurung kedua kali sitanya ini kurung di sini. Kali 18 bagi C20 dari zeta atau perbedaan horizontal. Kemudian untuk rumus epsilonnya itu apa tadi? Selanjutnya ke rumus percepatan vertikal. Di sini itu rumusnya min 2 pi kuadrat H per T kuadrat kali sin H kali K kali D plus Y per sin H kali K kali G kali cos kali KX kurang sigma T. Rumus Excel itu sama dengan cukup panjang, sama dengan buka kurung min 2 dikali C23
dikali kurung buka di kurung buka kurung tutup pangkat 2 kurung tutup dibagi kurung buka 17 pangkat 2 kurung tutup 2 kali dikali kurung buka sin H kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dibagi C20 kurung tutup dikali kurung buka H23 ditambah H18 kurung tutup 3 kali dibagi sin H kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali kurung buka H18 kurung tutup dibagi C20 kurung tutup 2 kali dikali cos buka kurung radian kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H21 tutup kurung dibagi C20 tutup kurung dikurang buka kurung 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H22 dibagi H17 kurung tutup 2 kali enter. Oke. Selanjutnya kita ke rumus perpindahan horizontal. Di sini rumusnya itu H/2 kali cos H kali K kali D plus Y per sin H K kali D kali sin kali KX kurang sigma T. Buat rumus Excelnya sama juga, lumayan panjang. Oke, sama dengan buka kurung C23 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung cos buka kurung 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dibagi C20
kurung tutup dikali kurung buka H23 kurang H18 kurung tutup 3 kali dibagi kurung buka sin H kurung buka 2 kali 2 dikali Pi kurung buka kurung tutup kali H18 kurung tutup dibagi C20 kurung tutup 2 kali dikali sin kurung buka radians kurung buka 2 kali 2 dikali Pi kurung buka kurung tutup dikali H21 dibagi C20 kurung tutup dikurang kurung buka 2 dikali Pi kurung buka kurung tutup dikali H22 kurung tutup dikali H17 kurung tutup 2 kali. Oke. Minum dulu ya guys. Selanjutnya kita ke rumus perpindahan vertikal atau epsilon. Nah, rumusnya itu di sini ada H/2 kali sin H kali K kali D plus Y per sin H kali K kali D kali cos kali KX min sigma T. Buat rumus Excelnya panjang juga, sama dengan buka kurung C23 bagi 2 tutup kurung dikali buka kurung sin H buka kurung 2 kali 2 dikali di kurung buka kurung tutup dibagi C20 tutup kurung dikali buka kurung H23 ditambah H18 kurung tutup 3 kali dibagi sin H kurung buka 2 kali 2 dikali Pi kurung buka kurung tutup dikali kurung buka H18 kurung tutup dibagi C20 kurung tutup 2 kali dikali cos kurung buka
radians kurung buka 2 kali 2 dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H21 tutup kurung per C20 tutup kurung lagi dikurang buka kurung 2 kali dikali pi kurung buka kurung tutup dikali H21 kurung tutup dibagi H17 kurung tutup 2 kali. Oke, selanjutnya lihat tutor lagi. D-nya 7 itu ini untuk parameternya. Rumusnya berarti lagi rumus C L0 terus D per L 0 habis itu interpolasi ini interpolasi kalian cari ini di buku tekpan kalau diinterpolasikan lalu kalau ini dikonekkan saja sama dengan ini karena ini untuk rumus L, ini rumus C, ini rumus CJ, terus untuk hitung H itu kan harus dimulai H per H0 dengan interpolasi antara D per L0 dan H per H0 menggunakan buku SP. Nah, buat di sheet yang ini itu udah selesai. Jadi nilai C0 nya itu segini, L0 segini, D per L0 nya segini, terus D per L nya segini, terus dia menengah nilai L segini, C segini, CG, H, E, P, eta, U, W, AX, AZ, zeta, epsilon. Terus ini nilai interpolasi segini, terus nilai ini segini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke sheet yang ini, tapi kita lanjut nanti ya guys. Kembali lagi, sekarang kita bakal ngerjain yang sheet selanjutnya. Nah, di sini kita tinggal konek-konekin aja, mulai dari nilai H itu build sini, terus nilai T dari sini, nilai D dari sini, nilai Z dari sini, terus P1 ya sini, P2
sigma 1 sigma 2. Nah, kalau udah, Kalau misalnya teman-teman kopi ya boleh sih, cuman tidak saya sarankan. Kasar. Sigma, oh ya dibacanya sigma. Kalau semua mengkonek-konekkan ini, teman-teman mulai untuk kedua tabel ini. Bedanya tuh di mana? Enggak, karena nilainya enggak. Itu rumusnya langsung aja ya. terus selanjutnya kita isi tabel-tabel ini. Nah, buat yang ini rumusnya itu sama dengan buka kurung S4 salah dibagi 2 tutup kurung. Ini jangan lupa dikunci. Terus dikali cos buka kurung radians buka kurung 2 kali 2 dikali S9 dikali K2 tutup kurung. Buat S9 nya ini kita kunci, sama yang K2 ini kita kunci di tengah sini. Habis itu dikurang buka kurung 2 dikali S9 dikali C3. Buat yang S9 sama kita kunci dulu, terus yang J3 kita kunci di depan aja. Habis itu tutup kurung 3 kali. Oke, kalau udah ini tinggal kita drag ke samping, habis itu kita drag ke bawah. Oke, terus ada perbedaan guys, yang dikunci itu ini di anus turun untuk tidak saja seperti itu. Oke, setelah teman-teman sudah mengerjakan yang inflasi global, kalau udah nilainya di copy aja, copy Ctrl+C. Ini kita teman-teman di sini jangan lupa untuk pasta spesial. Kalau pasta spesial ya biar nanti nggak ubah-ubah nilai dari sini, karena kalau pasta biasa nanti yang ke pasta itu kalau nggak salah rumusnya, jadi malah nilainya acak-acakan seperti itu. Oke, setelah teman-teman menghitung ini, teman-teman lanjut dulu buat buat grafiknya.
Oke, nilai ini tuh kita paste di tabel yang ini. Nah, kalau udah, kita bikin grafiknya. Pilih yang ini, yang scatter with smooth line. Kita ke sini, insert, terus kita pilih yang Oke, setelah ini lanjut dulu buat grafiknya. Grafiknya di mana? Itu teman-teman go to insert terus charts. Oke, ke charts. Habis itu kita pilih yang ini. Yang ini, yang scatter with smooth line. Terus teman-teman double klik teman-teman pencet ini, terus select data. Tuh ini menggunakan kita buat ya di copy aja. Kita lanjut dulu buat select data. Teman double klik teman-teman pencet ini, terus select data. Lalu teman-teman pencet ini add. Ini kita pencet 2 kali. Insert terus charts, terus pilih yang ini, yang scatter with smooth line. Terus teman-teman double klik teman pencet ini, terus select data. Lalu teman-teman pencet ini add series. Terus pilih yang ini, yang scatter with smooth line. Terus teman-teman double klik teman-teman pencet ini, terus select data. Lalu teman-teman pencet Sini terus kepilih data. Situ add. kita tambahkan, terus Stringnya itu ini, X-nya. Teman pencet ini, terus select data. Lalu teman-teman pencet ini add. Series stringnya itu ini, X. Yaitu ini, Y itu ini. oke, nama serinya itu yang ini, X-nya itu ini, sama Y-nya itu Select data. Lalu teman-teman pencet ini add. Series stringnya itu ini, X-nya itu ini, Y-nya itu ini. oke. Yang ini. Nih. Oke.
ini di oke. Terus tambah yang ini X Y oke, tambah lagi sama seri X Y oke, tambah seri X Y oke, satu lagi ini X Y oke. Situ Ya, ini grafiknya sudah benar. Kalau misalnya teman-teman ada muncul grafik yang sebentar ya, ada muncul grafik yang aneh, kayak gimana tuh aneh? Sebentar, aku tunjukin tuh anehnya ya. Aneh kayak gini, ini artinya salah ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk input satu-satu aja. Tapi kalau misalnya semisal punya teman-teman bisa kayak misal teman-teman bisa diinput secara langsung gitu. Tuh, ini tipenya yang salah teman-teman. Sebentar. Kalau misalnya punya teman-teman bisa langsung untuk dibikin chartnya kayak gini. Terus, nah ini ya aku silahkan. Cuman kalau nggak bisa sebaiknya ini salah satu juga nggak apa-apa sih. nah, selain cara tadi itu bikin chartnya bisa kayak gini, select terus pilih chart ini. Nah, bisa langsung kayak gini. Oke. Oke, setelah teman-teman berhasil, teman-teman jangan lupa untuk kasih title, legend untuk di bawah sih. Terus ini tuh tambahin ini. Oke, udah. Kalau udah lalu diganti dengan nama dan nik tulisnya. Nama untuk tabelnya itu nanti teman-teman ganti aja dengan nama. Sebentar. Nih. Tulis tuh di D berapa, di 97, terus S D 97, set kecil ya teman-teman, set sama dengan 4, enter nama nim kelas. Buat penamaannya itu elevasi gelombang D sama dengan 7, Z sama dengan 4. Terus kasih nama nim kelas.
bisa digedein. Nah, ini. Jadi nanti grafiknya akan seperti ini. Lalu untuk grafik yang ini itu teman-teman nggak harus ngelakuin secara ulang. Itu teman-teman bisa langsung aja copy grafik ini, terus paste aja. Nah, setelah dipaste teman-teman pergi ke ini, di switch ya teman-teman. Nah, kalau udah ke switch ya udah tinggal Buat grafik yang tabel ini tuh kita tinggal copy paste tabel ini, terus kita tukar garis koma. itu aja sih. Jadi untuk pengerjaannya seperti itu. Ya udah tinggal. Nah, kalau udah ya teman-teman, ini di switch ya teman-teman. Nah, kalau udah ke switch ya udah tinggal seperti itu aja sih. Jadi untuk pengerjaannya seperti itu. Ini ya teman-teman, tadi kan udah di switch nih. Yang jelas pokoknya untuk tabel yang di sebelah kiri atau yang terhadap dengan panjang gelombang itu keterangannya di sini adalah L, menggunakan nilai L. Kalau yang kanan, ini kan tadi teman-teman tinggal switch aja nih karena nilainya sama, daripada teman-teman ulang dari awal buat tambahnya. Teman-teman tinggal klik ini aja, lalu switch aja. Nah, nanti keterangan atau legendnya itu berupa T, alpha tuh seperti itu. Nah, untuk rumus ini selanjutnya itu aku tunjukin aja ya teman-teman. Nah, ini jeng-jeng, kita skip aja. Oke, ini untuk rumus kecepatan horizontal. Jadi teman-teman tinggal tulis rumus ini, kemudian teman-teman drag ke sini. Sorry. Nah, ini udah buat tabel yang sebelah kiri itu keterangannya L, kalau yang kanan itu keterangannya T. Terus ini buat rumusnya kayak gini, ini cuma di connect aja, terus udah deh. Sekian video tutorial modul 1 gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.